Shalom, buku Kerinduan Segala Zaman, bab yang ke-18, yang berjudul Ia Harus Makin Besar, mengisahkan masa-masa akhir pelayanan publik Yohanes Pembaptis, di mana bab ini menyoroti ujian kesetiaan, kerendahan hati yang luar biasa, serta kerelaan Yohanes untuk mundur dan membiarkan Yesus Kristus bersinar di panggung pelayanan. Berikut adalah ringkasan poin-poin penting dari bab ini. Yang pertama, pergeseran perhatian orang banyak. Setelah baptisan Yesus dan penyucian bait Allah, pelayanan Yesus mulai menarik perhatian besar dari masyarakat. Banyak orang yang sebelumnya berkumpul di sekitar Yohanes Pembaptis kini mulai beralih dan pergi mengikuti Yesus untuk mendengarkan pengajarannya serta melihat mujizat-mujizatnya. Daerah di sekitar Sungai Yordan yang tadinya dipadati pengikut Yohanes kini mulai sepi. Lalu poin yang kedua yang saya mau sampaikan ialah ujian kecemburuan. Di antara murid-murid Yohanes melihat popularitas guru mereka mulai merosot. Murid-murid Yohanes Pembaptis merasa tidak rela dan cemas. Dengan hati yang dipenuhi rasa cemburu, mereka mendatangi Yohanes dan mengeluh, "Rabi, orang yang bersama-sama dengan engkau di seberang Sungai Yordan, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Setan mencoba menggunakan momen ini untuk menggoda Yohanes agar merasa tersaingi, agar Yohanes merasa kecewa atau membangun tembok pemisah antara pelayanan dan pelayanan Yesus. Lalu poin yang ketiga yang saya mau sampaikan ialah jawaban kerendahan hati yang agung. Yohanes Pembaptis menolak untuk terjebak dalam arus kecemburuan murid-muridnya. Dengan keteguhan hati dan sukacita yang murni, ia justru menegaskan kembali fungsi dan batasan misinya sendiri. Yohanes menjawab dengan kalimat yang sangat terkenal, "Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Yohanes menggunakan perumpamaan tentang pernikahan. Yesus adalah sang mempelai pria yang memiliki hak penuh atas mempelai perempuan umatnya. Sementara Yohanes hanya sahabat mempelai pria yang tugasnya mendampingi dan mengikut dan ikut bersukacita mendengar suara sang mempelai. Sukacita Yohanes justru genap ketika ia melihat Yesus mulai ditinggikan di atas segalanya. Kebutaan rohani para pemimpin Yahudi. Inilah poin keempat. Di tengah ketulusan Yohanes, para pemimpin agama Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ini mencoba manfaatkan situasi ini. Mereka mendekati murid-murid Yohanes untuk memicu perdebatan mengenai ritual pembasuhan dan memprovokasi keretakan hubungan. Namun semua usaha itu gagal karena Yohanes tetap mengarahkan pandangan para pengikutnya kepada kesucian dan keilahian Kristus sebagai satu-satunya juru selamat dunia. Lalu poin yang kelima ialah akhir pelayanan yang mulia dan penjara tidak lama setelah peristiwa ini. Yohanes Pembaptis ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah di benteng Makerus atas perintah Raja Herodes. Penahanan ini menandai berakhirnya khotbah publik sang reformator padang belantara. Meskipun hidupnya berakhir dalam kesunyian penjara dan keprihatinan fisik, Yohanes telah memenangkan pertempuran rohani terbesar di hatinya, yaitu menang atas keegoisan dan kesombongan diri. Ia menyelesaikan misinya dengan sempurna sebagai pembuka jalan bagi anak Allah. Lalu inti pesan bab ini yang saya mau sampaikan ialah bahwa bab ini memberikan pelajaran mendalam tentang arti kerendahan hati Kristen yang sejati. Yohanes Pembaptis mengajarkan kita bahwa keberhasilan sebuah pelayanan rohani tidak diukur dari seberapa besar
pengikut atau popularitas diri kita, melainkan dari seberapa besar nama Kristus ditinggikan dan diagungkan melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.